khutbah itu memiliki rukun yang harus dipenuhi secara tertib, berbeda dengan ceramah yang tidak memiliki rukun ceramah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat dimanapun rekan-rekan berada. Kali ini kita akan coba membahas tentang teknik menyampaikan khutbah pertama pada sholat Jumat. Tentu bagi khotib pemula atau bahkan calon khotib menyampaikan khutbah itu tidaklah mudah. Oleh karena itu perlu persiapan-persiapan agar saat menjadi khotib beneran ya bisa tersampaikan dengan baik. Nah, rekan-rekan sekalian, bahwa khutbah itu berbeda dengan ceramah agama yang biasanya ya. Khutbah itu memiliki rukun yang harus dipenuhi secara tertib, berbeda dengan ceramah yang tidak memiliki rukun ceramah ya. Kemudian khutbah juga harus disampaikan dengan kondisi yang lebih formal, baik cara menyampaikan maupun cara mengemas materinya itu harus lebih formal dibandingkan dengan ceramah. Kalau ceramah boleh ada joke ya, kata-kata lucu untuk memancing interaksi dengan audien ya, agar audien tuh tertawa, senang gitu, rame gitu ya. Tapi di dalam khutbah tidak demikian. Khutbah itu harus seminimal mungkin mengurangi gerakan-gerakan tangan, gestur tubuh, dan tidak boleh ada joke ya, tidak boleh ada joke lucu-lucu, tidak boleh memancing audien ketawa ya, nanti malah batal itu ya sholat ibadah Jumatnya. Jadi begitu. Kemudian khutbah Jumat itu hendaknya disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Rasanya 10 menit itu udah cukup lama ya, berbeda dengan ceramah yang bisa berjam-jam gitu ya. Ingat bahwa khutbah Jumat ini dilakukan di siang hari, di jam istirahat. Tentu bapak-bapak banyak yang sedang beristirahat dari pekerjaannya, dari pekerjaan kantor, yang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat itu sudah harus masuk kembali ke kantor. Sehingga kalau khutbah Jumatnya itu terlalu panjang maka menjadi tidak tenang ya jamaahnya. Gitu. Kemudian khutbah Jumat juga harus memperhatikan tadi keterlaksanaan dari rukun khutbahnya. Jadi rukun khutbah itu ada 5. Yang pertama adalah melakukan pujian kepada Allah dengan ucapan misalkan alhamdulillah, innal hamdalillah, dan lain sebagainya. Kemudian harus mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian harus menyampaikan pesan takwa kepada para jamaah. Kemudian harus ada minimal 1 bacaan ayat Al-Quran. Kemudian ada mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Nah, biasanya ini ada di khutbah kedua. Baik rekan-rekan sekalian, saya akan coba memberikan contoh ya bagaimana melakukan pembukaan pada khutbah pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururina wa anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Nah, begitu kira-kira di dalam pembukaan yang pertama tadi, rukun khutbah dengan memuji Allah, innal hamdalillah terpenuhi. Kemudian tadi sudah ada juga bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian setelah ini harus dilanjutkan dengan pesan takwa dan 1 bacaan ayat Al-Quran ya, minimal 1 ya, yang terkait dengan tema khutbah Jumat yang akan disampaikan. Misalkan sambungannya begini.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Nah, ini penyampaian ya, sambungan dari yang awal tadi yang berisi pesan takwa. Ya ayyuhan nas ittaqullah. Jadi pesan mengajak para hadirin untuk meningkatkan ketakwaan. Kemudian penyampaian satu ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan tema yang mau kita sampaikan. Misalkan tadi terkait dengan makanan yang halal lagi thayyib ya. Itu ayatnya. Nah, Anda bisa menyesuaikan ayat apa yang akan dibaca sesuai dengan tema yang akan disampaikan. Kemudian setelah itu khotib bisa melanjutkan dengan penyampaian rasa syukur kepada Allah, kemudian ajakan bertakwa, dan tema dari khutbah hari ini dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang biasa digunakan di daerah tempat Anda melakukan khutbah itu. Kadang-kadang ada yang dalam bahasa Sunda karena memang komunitas Sunda, ada yang bahasa Jawa dan seterusnya. Misalkan begini penyampaiannya. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan iman, Islam dan kesehatan yang diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat kembali melaksanakan ibadah Jumat tanpa suatu kurang apapun. Salawat beriring salam, marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa berkomitmen menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah dalam setiap sisi kehidupan kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah yang mulia ini, khotib berwasiat kepada diri khotib sendiri dan kepada saudara sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan ini izinkan khotib untuk menyampaikan khutbah Jum'ah dengan tema makanan yang halal lagi baik. Nah, begitu. Seterusnya silahkan dipaparkan isi dari khutbah pertama ini. Kemudian biasanya di akhir khutbah itu akan ada penutupan dengan kalimat begini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Nah, begitu kira-kira teman-teman ya. Kemudian ingat bahwa khutbah Jumat itu boleh membaca teks ya, boleh sambil membuat teks. Namun harus dikontrol, jangan sampai sepanjang khutbah itu membaca teks menunduk saja tanpa melihat audien. Itu tidak baik ya. Oleh karena itu ya silahkan sesekali membaca teks, kemudian juga Anda harus melihat ke arah jamaah gitu, ke arah audien. Jadi harus dijaga itu ya, jangan sampai lupa ya. Sehingga khutbahnya menjadi menarik dan bisa dipahami dengan baik oleh audien. Demikian kira-kira bahasan kita kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.